Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Ta'lim yang dirahmati Allah, kembali untuk yang pertama-tama kalinya kita selalu panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia nikmat dan hidayahnya sehingga kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmu faridatul ala kulli muslim wal muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim yang laki-laki dan muslimat, muslim yang perempuan. Sebagaimana wajibnya sholat, wajibnya puasa. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat wajib hukumnya bahkan. Karena dengan ilmu inilah nanti yang akan menjadi dasar-dasar bagi kita untuk beramal. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu sebelum kita berucap dan beramal. Maka ada satu ayat di surat Al-Isra mungkin ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian melakukan sebuah amal yang kalian tidak tahu ilmunya. Bisa jadi amal ini tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, dan bisa jadi amal ini bisa menjatuhkan kita ke dalam kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan dan sebagainya. Maka ilmu ini adalah menjadi suatu yang sangat urgent, yang sangat penting, yang harus kita tempuh supaya kita bisa memahami bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan syariat-syariatnya, bagaimana kita bisa mengetahui akidah-akidah Islamiyah, bagaimana kita bisa mengetahui pokok-pokok pondasi dalam keislaman, yang mana akan menjadikan kita dengan ilmu itu akan menjadikan kekokohan di dalam akidah kita, sehingga di dalam beramal pun kita akan dilandasi dengan keimanan yang benar. Sebesar apapun amal yang kita lakukan ketika itu dilandasi dengan iman yang keliru, iman kepada Allah keliru, maka tidak akan ada nilainya. Beda dengan orang-orang yang dia memahami tentang pluralisme, menyatakan semua agama sama, bahwa semua orang yang dia berbuat kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah. Ini adalah sebuah paham yang menyesatkan, karena kita tahu banyak dalil di dalam Al-Quran orang-orang yang dia mensekutukan Allah akan terhapus amalannya. Ketika dia beribadah kepada Tuhan yang salah, Tuhan yang diada-adakan oleh hawa nafsunya, Tuhan yang diada-adakan oleh nenek moyangnya, dan sebagainya, maka
dia tidak akan mendapat apa-apa kelak di akhirat, ya bahkan pasti akan mendapat siksa dari Allah sebagai Rabbul Alamin. Maka sekali lagi dalam kesempatan ini ya marilah kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan di dalam segala apa yang kita tempuh di dalam amal Islami ini. Baik dari ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, thalabul ilmi sampai menegakkan kalimatullah, kita selalu memohon pertolongan dari Allah untuk diberikan keistiqomahan ya sampai ajal menjemput kita, dan insya Allah nanti kelak ketika kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Malam hari ini kita akan membahas berkenaan dengan kelanjutan dari apa yang kemarin saya sampaikan, berkenaan dengan at-tauhid berupa penguasa ya. Penguasa yang merubah hukum Allah beserta hukumnya itu sendiri ya. Karena kalau kita melihat apa dan siapa tauhid di dalam kitab karangan Abu Basir ya, bahwasanya di situ banyak ya, tapi yang kita bahas di sini kita ringkas saja supaya kita nanti bisa membahas materi-materi yang lain ya. Tapi pada intinya meskipun rangkuman sedikit, tapi insya Allah akan menyakup keseluruhan ya. Dari kemarin apa yang kita bahas berupa tauhid berupa setan, hawa nafsu, terus orang-orang yang mengetahui yang gaib tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terus pada kemarin kita bahas berkenaan dengan tauhid berkenaan dengan penguasa yang merubah hukum Allah beserta hukumnya itu sendiri. Saya rangkum sekalian jadi satu supaya mempersingkat pertemuan kita. Yang kemarin kita awali dengan pembahasan makna din, di mana ad-din itu adalah jalan hidup, tata cara hidup, ya, petunjuk hidup, yang dimana kita sebagai umat Islam ya kita sudah memahami dan meyakini bahwa petunjuk hidup hanyalah Al-Quran, petunjuk hidup hanyalah Al-Islam. Karena banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan ketika di situ ada disebutkan Islam, depannya ada kata din yang mengawali inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina ya. Itu ad-dinullah yang kemarin sudah kita bahas. Tetapi ada juga ad-dinul malik ya. Dinul malik ini ya din yang buatan para penguasa, atau dinunas ya, din buatan dari manusia. Petunjuk hidup olah pikir dari manusia, petunjuk hidup olah pikir dari para penguasa, para raja dan sebagainya. Maka kita sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa petunjuk hidup kita hanyalah dari Allah ya. Kita sudah memahami, pernah kita membahas berkenaan dengan Rob ya, makna Rob ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan banyak kata Rob ya. Sudah ada kata Rob yang mana makna dari Rob ini sudah pernah kita bahas bahwa Rob itu adalah Allah yang menciptakan ya, menciptakan seluruh langit dan bumi dan seisinya, termasuk menciptakan kita. Kemudian Allah yang memberi rizki kepada siapa? Kepada seluruh ciptaannya ya, termasuk kita. Kemudian Allah yang merajai, Allah yang memiliki siapa? Merajai siapa? Merajai seluruh yang diciptakannya ya. Menguasai seluruh yang diciptakannya, memiliki seluruh apa yang diciptakannya, termasuk kita ya. Sampai nyawa kita pun bukan di dalam kekuasaan kita, nyawa kita pun di dalam kekuasaan Allah. Ini bukti Allah yang memiliki ya, memiliki termasuk jiwa kita ini miliknya Allah ya. Dan tidak akan pernah ditunda bahkan 1 menit atau dipanjangkan bahkan 1 menit ketika Allah ingin mencabut nyawa kita. Tidak ada penundaan atau
percepatan. Ya. Detik ini Allah mengambil nyawa kita, maka detik itu pula nyawa kita akan lepas dari tubuh kita. Ya. Tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan. Itu Allah sebagai Al-Malik. Ya. Ya, masih ingat ya? Allah sebagai Al-Khaliq, Allah pencipta, Allah sebagai Ar-Razak, Allah sebagai Al-Malik. Dan tentunya ketika tiga-tiga ini, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, kita meyakini bahwa Allah yang memiliki segalanya, maka Allah lah yang berhak mengatur, ya, Al-Mudabbir. Ya. Nah, konsekuensi dari apa yang kita yakini tentang Rabb, yaitu Allah itu, yang setelah kita memahami hal seperti ini, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, ya. Allah yang nantinya akan mematikan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, kemudian Allah yang memiliki bahkan memiliki segala apa yang ada di dalam diri kita, dan segala apa yang kita miliki ini miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua itu miliknya Allah. Ya. Segala sesuatu ini miliknya Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Ya. Nah, setelah seperti itu, maka yang berhak mengatur adalah Allah. Ya. Sebagaimana ketika kita memiliki sebuah rumah, ya. Kita memiliki sebuah rumah, kita tinggal di sana, otomatis yang berhak mengatur rumah apa yang ada di dalam rumah ini adalah kita. Ini kalau kita berpikir secara logika aja. Ya. Si A mempunyai rumah. Nah, kemudian yang berhak mengatur isi rumah, mau tempat tidur ditaruh mana, ini kamar mandi ditaruh sebelah mana, itu tentunya si A. Ya. Ada si B yang kemudian datang, wah gue kamar mandi coba kok kono, kok mburi wae. Ya terserah aku tapi tak kok ngarep iki kan omah-omahku dhewe. Kasure kok dhuwur wae, terserah aku tak kok ngisor dan sebagainya. Yang berhak sing mengatur adalah si pemilik rumah. Bagaimana dengan itu, seperti bagaimana ketika Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi, maka yang berhak mengatur adalah Allah. Dan itulah konsekuensi ketika kita telah memahami akan makna Rabb, Allah sebagai mengatur, maka melaksanakan hukum Allah ini adalah menjadi konsekuensi dari kita tahu tentang apa itu Rabb. Setelah kita tahu apa itu Rabb, maka konsekuensinya adalah melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan kita justru mengikuti hukum-hukum buatan manusia, hukum-hukum buatan penguasa, hukum-hukum buatan pemuka-pemuka agama. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat surat At-Taubah ya, At-Taubah ayat 31, At-Taubah ayat ittakhadhu ya, ahbaruhum ruhbanahum arbaba min dunillah ya. Mereka menjadikan orang-orang alim ya dan rahib-rahib, ini pemimpin-pemimpin di kalangan ulama ya, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Ittakhadhu ahbarahum ruhbanahum arbabam min dunillah, arbab min dunillah. Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang mereka ini sudah pernah kita bahas ya, untuk sebagai pengingat saja ya, bahwasanya orang-orang yang dia beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah tadi, tentunya dia tidak langsung secara sujud dan rukuk tunduk kepada para ulama-ulama mereka, para pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Tapi mereka telah merubah hukum Allah, kemudian dia taat. Asbab nusulnya kan seperti itu. Ya. Berkenaan dengan Adi bin Hatim, ya, yang saat itu masih memeluk Nasrani, ya, datang kepada Rasulullah dengan membawa kalung berhala salib. Ya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, campakkan kalung itu. Ya. Seraya
Rasulullah membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum ruhbanahum arbabam min dunillah. Ya. Maka Adi bin Hatim mengatakan kami tidak sujud kepada para ulama kami tidak menyembah kepada dalam arti tidak rukuk dan sujud di hadapan para ulama. Tapi Rasulullah mengatakan apa yang telah Allah haramkan, kemudian ulama-ulama kalian mengatakan tadi apa? Allah yang telah memberikan sebuah hukum tentang keharaman, kemudian pendeta-pendeta kalian mengatakan ini halal, kemudian kalian ikuti. Artinya hukum-hukum Allah telah dirubah oleh para ulama, para pemimpin mereka. Hukum Allah yang telah dirubah dari halal menjadi haram, kemudian itu diikuti, maka itulah bentuk peribadatan kalian kepada para ulama-ulama. Itulah bentuk peribadatan mereka kepada para pemimpin. Artinya di situ penguasa, pemimpin, ulama yang merubah hukum Allah kemudian kita ikuti, maka itulah bentuk peribadatan kepada para arbab ini, para tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, maka di ayat ini Allah ini menyebut orang-orang yang membuat hukum, yang menyelisih hukum Allah, disebut dengan arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi jangan dikira peribadatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah itu berupa rukuk dan sujud. Ya. Artinya di sini ada ketaatan yang menyelisih hukum Allah, kemudian kita ikuti, ya. Maka itulah bentuk peribadatan. Bila sudah seperti itu, maka banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang meniadakan keimanan mereka, meniadakan keimanan orang yang beribadah kepada pemimpin, beribadah kepada ulama-ulama mereka, ya, dengan sebutan kekafiran, ya, kekufuran, kezaliman dan sebagainya. Coba dibuka dulu surat An-Nisa surat 4 ayat 60. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ilat taghut. Meminta keputusan hukum, ya. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu, para nabi sebelum Rasulullah Muhammad, ya. Mengakunya beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi terdahulu, tapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum, ya. Ingin meminta keputusan hukum kepada at-taghut. Ya. Taghut di sini berarti bermakna tentang penguasa yang membuat hukum-hukum yang tentunya dia menyelisih hukum-hukum Allah. Tapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum, ya, kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Ya. Mana ayatnya memerintahkan untuk mengingkari taghut, ani'budullah wasadibut taghut. Ya. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Nah, bayangkan. Meminta keputusan hukum dengan hukum taghut ini adalah sebuah kesesatan yang jauh. Ya. 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 Dari ayat ini, kalau kita buka berkenaan dengan tafsir tentang asbab nusulnya ayat ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini
adalah penolakan Allah ya kepada mereka yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad dan para nabi sebelumnya ya. Tetapi mereka justru merujuk kepada hukum selain hukum kitabullah dan sunnah dalam menghukumi setiap permasalahan yang terjadi ya. Dan sekarang banyak terjadi ya. Orang yang dia mengaku beriman tapi tidak ingin menetapkan keputusan hukum di dalam setiap perselisihan dengan hukum Allah, tapi justru dengan hukum positif. Hukum positif yang ada di satu negeri itu. Dikisahkan sebab nuzul ayat tadi, dikisahkan tentang sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang Ansar dan seorang Yahudi yang sedang berselisih ya. Kemudian si Yahudi berkata, mari kita menemui Muhammad untuk menghakimi perkara kita. Dan si Muslim dari kalangan Ansar tadi berkata, mari kita menemui Ka'ab bin Ashraf ya, untuk menghakimi perkara kita ya. Nah, ini mengisahkan tentang ayat ini mengisahkan tentang orang-orang yang di dalam dirinya ada penyakit munafik ya. Dia mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad, beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, tapi justru ketika terjadi perselisihan ya, dia lebih cenderung memilih meminta ketetapan hukum bukan kepada si pembawa risalah Rasulullah Muhammad, tetapi justru kepada Ka'ab bin Ashraf, orang munafik ini. Maka inilah makna dari mereka hendak berhakim kepada at-tauhid ya. Padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari tauhid. Dan ini orang-orang yang sudah di dalam hatinya ini ada penyakit kemunafikan, yang mengaku dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad, tetapi dia masih memilih meminta keputusan hukum kepada selain dari apa yang telah diturunkan Rasulullah Muhammad SAW. Maka mereka akan selalu cenderung kepada tauhid dan setiap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan putusan Rasulnya, karena setiap yang bertentangan dengan hukum Allah adalah at-tauhid, yaitu melampaui batas hak-hak manusia. Karena hak membuat hukum adalah siapa? Allah. Dan manusia ini telah merebut hak Allah sebagai pembuat hukum ya, direbut oleh yang namanya manusia, si pembuat hukum tadi, at-tauhid tadi. Baik itu berupa penguasa ataupun berupa pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka agama ya. Baik itu pemimpin masyarakat, ya, pemimpin agama dari para ulama ya, dan sebagainya. Ya. Maka kalau kita melihat dari keimanan kita sebagai seorang Muslim, sumber dari segala sumber hukum ini adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dibuka surat Al-A'raf. Ayat 54 ini adalah sumber dari segala sumber hukum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innar rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy ya. Yuksil lailan nahar ya. Yatlubuhu hasisa ya. Wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatu bi amri ala lahul khalqu wal amr. Nah, ini perhatikan ya, ala lahul khalqu wal amr ya. Sungguh Tuhanmu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa.
langit bumi. Lalu dia bersemayam di atas ars, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang, semua tunduk kepada perintahnya. Ya. Nah, ini tentang rububiyah Allah. Ya. Allah yang menciptakan, ya. Kemudian Allah yang mengatur semuanya, karena semuanya tunduk kepada aturan-aturan Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Nah, jadi segala penciptaan, ingatlah ya, bahwa segala penciptaan dan menetapkan hukum, memberi perintah, ya, amr, ya. Ala lahul khalqu wal amr, ya. Adalah hak mutlak Allah sebagai penentu hukum. Ya. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Bisa dibuka lagi di surat Yusuf, ya, surat 12 ayat 40. Ini lebih jelas lah. Apa yang kamu sembah, apa yang kamu ibadahi, sembah itu bukan berarti sujud dan rukuk, ya. Ya, tadi sebagaimana yang di surat At-Taubah ayat 31 tadi, ya. Bagaimana ibadah adalah maknanya bukan terus dalam arti sujud dan rukuk, mengikuti apa yang diharamkan Allah, tetapi karena para ulama sudah merubah menjadi sesuatu yang halal, maka dia itu ikuti, maka itulah bentuk peribadatan. Jadi apa yang kamu sembah selain dia bukan berarti terus sujud dan rukuk, ya, tapi ketaatan di sini, ya. Ketaatan mengikuti apa yang Allah haramkan, kemudian para penguasa, para pemimpin, baik itu pemimpin masyarakat atau pemimpin agama, menyelisih hukum-hukum Allah, maka itulah bentuk peribadatan, ya. Masih ingat, ya, yang tadi, ya, surat At-Taubah ayat 31. Jadi apa yang kamu ibadahi selain dia, ya, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, ya, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang hal itu. Inil hukmu ila lillah, ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Inil hukmu ila lillah, ya. Hukmu, hukum, hakam, tahakum, ya. Membuat keputusan hukum ini hanyalah miliknya Allah, ya. Mutlak sumber dari segala sumber hukum adalah Allah sebagai al-mudabbir, ya. Al-mudabbir yang berhak mengatur kehidupan manusia baik di langit dan di bumi, karena seluruh langit dan di bumi ini miliknya Allah. Karena ada orang yang memahami bahwa Allah sekian urusannya gening langit baik, menjadi Tuhan langit, tapi Tuhan di bumi yang mengatur manusia di bumi, biar kita sendiri saja. Nah, ini togo, ya. Tughyan atau at-toghut, dia sudah melampaui batas haknya sebagai hamba Allah, ya. Yang seharusnya ini haknya Allah yang berhak mengatur seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk aturan hidup bagi manusia yang hidup di bumi. Nah, tetapi ada orang-orang yang melampaui batas, merebut hak Allah. Nah, kemudian hak Allah sebagai pembuat hukum dirampas oleh, ya, para togut tadi. Dzalika dinul qayyim, ya. Itulah agama yang lurus. Itulah ad-din yang lurus, din, ya. Dzalika dinul qayyim, ya, din kemarin, ya. Paham, ya? Dzalika dinul qayyim, ya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia orang ngerti, ya. Ya, ndak belajar gini ndak ngerti, ya. Dzalika dinul qayyim, din. Inilah aturan hidup yang lurus, yaitu aturan Islam yang datangnya dari Allah.
Tapi walakinna aktsarun nasi la ya'lam. Kan tapi kebanyakan manusia ora ngerti ya. Karena kesombongannya tadi merebut hak Allah sebagai pembuat hukum ya. Seolah-olah dia bisa mengatur kehidupan lalu lintas kehidupan manusia. Wes hukum ning bumi iki kita saja yang ngatur dengan kesepakatan kita. Kita buat undang-undang sendiri, kita buat aturan sendiri yang kira-kira tidak menguntungkan pengusaha direvisi-revisi supaya menguntungkan penguasa dan beserta kroni-kroninya. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang menarik, ada berkenaan dengan ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Ini pendiri apa? Nahdlatul Ulama ya. Ini berkomentar di dalam bab hukum merendahkan syariat dari Al-Quran ya. Beliau Syekh Haji Hasyim Asy'ari ditanya bagaimana hukumnya orang yang berkeyakinan bahwa syariat Nabi Muhammad sudah tidak berlaku lagi dan Al-Quran sudah tidak memiliki faidah lagi sekarang ya. Maka beliau menjawab, syariat Nabi Muhammad SAW masih tetap berlaku sampai nanti hari kiamat. Begitu pula Al-Quran ya. Maka barang siapa yang ingkar ya, maka Islamnya telah rusak atau murtad. Nah, ini yang bicara pendiri Nahdlatul Ulama. Begitu juga orang-orang yang mengikuti pendapat orang tersebut kemudian membenarkan keyakinan tersebut, maka sama ya. Islamnya telah rusak garis miring murtad. Bahaya. Ini ada di dalam dikutip dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam Al-Durarul Muntasirah fil Masil Tis'a Asyarah halaman 15. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dikuatkan dengan hadis dari riwayat Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya Musa alaihissalam masih hidup di tengah-tengah kalian, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali dia harus mengikuti dari syariat yang aku bawa, hukum-hukum yang aku bawa. Karena pada saat ini syariat telah lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Syariat yang turun dari kitab-kitab samawi, baik itu Zabur, Taurat, Injil, sebagai pelengkap adalah diturunkannya Al-Quran. Maka Al-Quran dengan turunnya ayat tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum tadi, Al-Quran syariat ini sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Nah, hadis ini berkenaan dengan Umar bin Khattab kalau nggak salah, ketika membawa lembaran-lembaran Taurat ya. Kemudian Rasulullah mengetahui, maka beliau bersabda seperti ini, demi zat yang berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya Musa alaihissalam ya, hidup di tengah-tengah kalian ya, maka tidak ada pilihan lagi baginya kecuali harus mengikuti syariat yang aku bawa, hukum-hukum yang aku bawa, hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah apa? Al-Quran. Artinya ketika Rasulullah Musa hidup pada saat ini tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah Musa kecuali mengikuti syariatnya Rasulullah, mengikuti orang-orang yang togo tadi, orang-orang yang merebut, merampas hak Allah sebagai pembuat hukum tadi ya, seolah-olah dia merasa sudah pinter ya, dia melebihi Allah dan Rasulnya sebagai pembuat hukum, merampas hak Allah sebagai pembuat hukum, wis ta'atore ya. Pada intinya mereka ingin menumpuk kekayaan ya,
dengan membuat aturan-aturan yang mengatur manusia. Intinya yang terjadi memang seperti itu. Ya. Bukan ingin membuat kedamaian di antara manusia, tapi ingin memperkaya diri, baik itu dirinya sendiri dan kelompoknya, karena dia berkuasa. Dan musuh-musuh para rasul dan musuh-musuh orang yang beriman itu rata-rata dari para pemimpin. Nabi Ibrahim musuhnya siapa? Namrud. Namrud itu siapa? Pemimpin. Ya. Nabi Musa alaihissalam musuhnya Fir'aun. Fir'aun siapa? Pemimpin. Nabi Isa raja Herodes. Ya. Siapa itu? Ya sama. Ya. Pemimpin kaumnya. Ya. Rasulullah Muhammad musuhnya siapa? Ya pemimpin orang Quraisy, baik dari kalangan musyrikin, munafikin, ya, kafirin, ya. Pemimpin sama. Para nabi-nabi tersebut, Nabi Syuaib musuhnya ya pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa. Nabi Soleh, ya, kita carikan ayatnya sebentar. Di surat Al-A'raf 75, 76 berkenaan dengan Nabi Soleh, ya. Musuhnya siapa? Pemimpin, ya, pemuka-pemuka, ya. Pemuka-pemuka, baik itu pemuka kaumnya, ya, sama, ya. Bacakan langsung artinya, ya. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahwa Soleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Ini pengikutnya Nabi Soleh. Kemudian orang 76-nya, kemudian orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Mantul. Ada penolakan itu pasti dari orang-orang yang merasa dirinya sebagai petinggi-petinggi, pemuka-pemuka. Nah, disebutkan di sini adalah pemuka-pemuka. Dan kebanyakan pengikut-pengikut para nabi itu adalah orang-orang yang lemah. Kan disebutkan juga itu. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Beriman kepada Nabi Soleh. Orang-orang yang ada lemah, orang-orang miskin. Dan para pemuka-pemuka ini biasanya terjadi penentangan ini dia dari situ, ya. Karena mereka merasa terancam, ya. Terancam dengan dakwah para nabi. Dia 88-nya, ya. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya, kaum Syuaib yang kafir itu berkata kepada sesamanya, sungguhnya jika kamu mengikuti ayat berapa? 88 ya. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama dengan orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami, kepada din kami, kepada aturan kami, ya. Apakah kamu akan mengusir kami kendati kami tidak suka? Dan setiap kami mengutus seorang rasul pemberi peringatan, seorang nabi memberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak dari kamu, dan kami tidak akan diazab. Nah, ini orang yang sudah keblinger ya seperti ini, ya. Jadi seolah-olah orang yang hidup mewah itu mengatakan bahwa Allah pun sayang kepada saya. Wong aku ning donya wae dikai kemewahan, ya, dikai kehidupan yang layak, apa meneh kok ning akhirat Allah akan lebih sayang lagi dengan saya. Dia tidak tahu makna istidrat, ya. Carane dilulu, ya. Dia tidak tahu sedang diuji dengan hartanya yang justru menambah kekafirannya semakin bertumpuk-tumpuk, ya. Ya, kembali ke permasalahan yang kita bahas, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, intinya bahwa
hukum harus tetap kita sebagai seorang muslim harus tetap meyakini tidak ada hukum yang wajib kita ikuti kecuali hukum Allah. Ini sebagai panduan kita ya, ini sebagai catatan ya. Tentang bagaimana nanti kita menghadapi ketika kita hidup di negeri yang tidak ditegakkan hukum Allah, ini ada fikih-fikihnya lagi, ada kaidah-kaidahnya lagi. Namanya fikul waqi ya. Ini sebagai panduan dasar kita ya. Sebagai akidah kita ya. Masalah kita nanti misalnya di Indonesia ini ya, kita hidup di negeri yang tidak ditegakkannya hukum Allah. Kita memakai sistem kufur bernama demokrasi. Lalu bagaimana ya, mensikapi kita yang kita sudah paham bagaimana kita seharusnya berhukum dengan hukum Allah, tapi karena tidak ditegakkan hukum Allah di negeri kita ini, maka ada kajian tersendiri namanya fikul waqi. Bagaimana kita mensikapi kondisi ini di mana akidah kita berbeda dengan keadaan yang kita alami. Paham ya ini ya? Jadi ojo takok sing macam-macam sih. Ini ya. Nah, ini berkenaan dengan nanti pada saatnya akan ada pembahasan dengan fikul waqi, artinya ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami tentang bagaimana kita mensikapi kondisi yang dimana kita sedang berada di negeri yang di situ tidak ditegakkan hukum Allah, yang jelas ini bertentangan dengan akidah kita, kan menurut ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini mungkin berkenaan dengan yang menjadi pembahasan kita, berkenaan dengan bahwasanya penguasa yang dia merubah hukum Allah, dia adalah taghut, dan hukum selain hukum Allah itu sendiri juga taghut. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat karena materi ini ya rada abad ya. Jadi mungkin sedikit yang mungkin ora umum ya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan keilmuan kita untuk menuju keimanan kita yang lebih baik ya, lebih memahami akan siapa Allah ya, baik dari kewajiban kita beribadah kepadanya, baik ibadah secara mahdoh ataupun ghairu mahdoh, kita menjadi semakin tahu sifat-sifat Allah, tahu hak-hak Allah, sehingga bagaimana kita sebagai seorang hamba bisa menempatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.